Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk alam yang indah yang Tuhan telah berikan. Dan untuk kesehatan, kekuatan, terlebih untuk keselamatan melalui Yesus yang telah mati bagi kita di Golgota dan bangkit menjadi pewaris kerajaan surga. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 6 ayat 14. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan sebelumnya baiklah kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami dapat belajar firman Tuhan lagi pada saat ini. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk mengerti, bahkan beroleh kuasa untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita, ketahuan dan diampuni. Nah, masih ingat cerita tentang Daud? Daud membuat kesalahan yang dia kira tidak ada yang mengetahuinya. Masih ingat dia melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ketujuh dengan mengambil Batseba, istri Uria, menjadi istrinya. Namun demikian, Daud berpikir tidak ada yang tahu. Semuanya aman. Sampai pada suatu hari adik-adik, seorang nabi yang sangat rendah hati, sangat berani, namanya Nathan, pergi menemui Daud. Sampai di hadapan raja, Nathan bercerita. Katanya begini, ada seorang petani yang miskin. Dia punya hanya 1 ekor domba. Setiap hari dia sayang-sayang. Dia makan bersama-sama domba itu, bahkan tidur bersama dengan domba itu. Di tempat yang sama ada orang yang kaya sekali. Banyak sekali domba-dombanya. Tetapi pada suatu hari ketika seorang musafir, seorang pejalan kaki melintas pada rumah itu, orang kaya itu mengundang musafir itu datang, tapi dia tidak mau merelakan dombanya untuk dipotong sebagai sajian bagi tamu itu. Malah dia pergi ke rumah orang miskin itu, minta dombanya dan mengorbankan domba itu untuk makanan tamu itu. Raja Daud sangat marah. Siapa dia, katanya? Dia harus mengganti 4 kali lipat. Dengan berani nabi itu menunjuk, kamulah orangnya. Engkau telah diberkati dengan kekayaan, kekuasaan, dengan kebahagiaan. Tetapi teganya engkau, Daud, raja, engkau mengambil istri Uria sebagai pelanggaran untuk menjadi istrimu. Daud tertunduk. Dia memikirkan begitu kejinya dosa itu. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tapi Allah mencatat semua apa yang telah dilakukannya. Tuhan mencintainya. Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk menyadari kesalahannya, agar dia dapat meninggalkan kesalahannya, sehingga dia dapat diampuni. Adik-adik, memang anak itu lahir. Setelah lahir, anak itu sakit-sakitan. Daud menangis dan berdoa supaya Tuhan mau menyembuhkannya. Dia tidak mau dihibur, tidak mau makan, dan tidak mau melakukan kegiatan sehari-hari. Sampai pada satu saat ada berita anak itu mati. Adik-adik, anak itu mati. Wah, bagaimana mau memberitahukan itu kepada Daud? Takut. Tetapi Daud sendiri bertanya, apa kabar anak itu? Terpaksa mereka mengatakan anak itu sudah mati. Adik-adik, Daud bukannya bersusah, tetapi dia membersihkan badannya. Dia apa? Makan dan bersukacita. Karena dia tahu jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik.
Dia tahu bahwa walaupun dia telah berdosa, Tuhan akan mengampuninya. Adik-adik, dosa membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Upah dosa maut. Sebagaimana Daud mengatakan 4 kali lipat. Adik-adik, 4 dari anaknya akan mati sebagai akibatnya. Jadi adik-adik, jangan bermain-main dengan dosa. Upah dosa maut. Tetapi jangan khawatir, Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti kalau Tuhan mengampuni kita selalu berbuat dosa dan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan telah mengampuni kita, kita juga mengampuni diri kita sendiri dan mengampuni orang lain. Mudah-mudahan ini menolong kita untuk meninggalkan kesalahan, menyadari dan meninggalkannya. Agar kalau kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengampuni kami, sebagaimana Engkau mengampuni Daud. Tolonglah kami untuk hidup setia dan jujur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa.